Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Amel pada materi termokimia kelas 11. Jadi, sudah siapkah kalian untuk belajar kimia lagi hari ini? Mari langsung saja kita masuk ke materinya. Hari ini, kita akan belajar tentang salah satu cara penentuan perubahan entalpi, yaitu kalorimetri. Nah, kalorimetri sendiri adalah kegiatan pengukuran atau penentuan perubahan kalori reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Sedangkan kalorimeternya adalah alat untuk mengukur pertukaran kalor dalam proses fisika ataupun kimia. Nah, di sini ada dua alat yang biasanya jenis kalorimeternya. Yang pertama itu ada kalorimeter bom. Kalorimeter bom adalah kalorimeternya itu biasanya itu reaksi yang terjadi adalah reaksi pembakaran. Sedangkan kalorimeter sederhana merupakan alat ukur sederhana yang digunakan untuk mengukur jumlah kalori yang dilepas ataupun diserap dalam suatu reaksi kimia atau fisika. Nah, biasanya itu reaksinya itu terjadi dalam bentuk larutan. Umumnya itu, kalau sederhana dia bahannya dari styrofoam ataupun bejana logam berinsulasi yang dilengkapi dengan termometer dan juga pengaduk. Nah, berikut ada bagian-bagian dari kalorimeternya. Ada pengaduknya, ada termometernya. Nah, kemudian kalorimeter sederhana ini contohnya seperti ini, itu dari styrofoam, gelas styrofoam. Nah, di mana dalam kalorimeter sederhana ini sistemnya itu terisolasi. Jadi kita asumsikan bahwa kalornya itu tidak ada yang keluar dari sistem ke lingkungan, maka kita bisa mengabaikan atau tidak ada kalor yang diserap oleh kalorimeter. Padahal aslinya menurut asas Black, kalorimeter itu dia mengukurnya itu kalori yang diserap atau dilepas oleh reaksi dalam kalorimeter ini sama dengan kalori yang diserap atau dilepas oleh kalorimeter. Jadi rumusnya itu kalor reaksinya sama dengan minus total dari kalor larutan dan kalor kalorimeter. Jadi dari larutannya sendiri sama kalorimeternya itu dindingnya. Nah, kemudian jadi kita bisa dapat rumus, ada dua rumus di sini untuk kalor kalorimeter dan kalor larutannya. Kalau kalor kalorimeternya, dia ini besar kalornya ini, dalam kalorimeternya ini sama dengan hasil kali kapasitas kalor atau C kalorimeter dengan perubahan suhu. Nah, sedangkan Q larutannya atau Q airnya itu rumusnya M kali C kali delta T, di mana M-nya itu massa airnya atau massa larutannya, sedangkan C-nya itu kalor jenis air atau kalor jenis larutannya, dan delta T-nya itu merupakan perubahan suhu. Nah, rumusnya ini bisa kita tentukan, bisa kita gunakan untuk menentukan perubahan nanti. Nah, selanjutnya mari kita belajar cara kerja dari kalorimeter dalam virtual lab berikut ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian virtual lab-nya dari kalorimeternya. Nah, virtual lab yang kita pakai kali ini itu merupakan virtual lab kalorimeter dari mediapersonCMG.com. Nah, kalau kalian masuk ke webnya ini, kalian yang pertama itu akan disuguhkan dengan bagian overview atau pendahuluannya, di mana dalam simulasi ini itu akan seperti apa, isinya apa aja. Nah, kemudian setelah dari pendahuluan itu, yang kedua itu ada learning outcomes atau pembelajaran yang kita dapatkan dari kita menjalankan virtual lab ini atau eksperimennya ini. Nah, itu ada banyak materi di sini. Nah, kemudian untuk melakukan eksperimennya atau percobaannya, kita bisa memilih tab yang eksperimen. Nah, tab eksperimen ini sebenarnya ada dua, itu ada run demonstrasi atau kita menjalankan demonstrasinya. Jadi masih dikasih tutorial dari webnya itu, dan juga ada bisa langsung run eksperimen atau percobaannya langsung kita coba. Nah, karena kita langsung mau percobaan, kita pilih yang run eksperimen. Oke, setelah kita ngeklik yang run eksperimen, kemudian kita akan disuguhkan dengan beberapa jenis, ada liquid, solid, solution. Nah, yang pertama kita perlu pilih adalah zat yang mau kita reaksikan. Contohnya itu misalkan kita mau melakukan reaksi penetralan asam dengan basa. Nah, kita bisa pilih, nah kalau penetralan asam basa berarti kita pilih yang larutan atau solution di sini. Di sini kita bisa milih. Nah, ini ada HCl,
ada asam asetat, ada asam nitrat. Nah, kita pilih aja coba yang HCl ya, biar gampang. Oke, HCl. Nah, HCl-nya ini kita bisa milih, ini ada volume sama konsentrasinya. Volumenya misalkan kita mau 50 mili aja, 50 ml. Kemudian konsentrasinya 0,1, 0,1. Oke. Dia suhu mula-mulanya itu 20 derajat Celcius. Kemudian ini bisa kita munculkan juga heat atau entalpinya secara spesifik. Nah, besarnya itu diasumsikan sama dengan air, yaitu 4,184 Joule per gram derajat Celcius. Nah, kemudian setelah kita udah milih larutan yang pertama, yang zatnya yang akan kita netralkan, kemudian kita bisa milih next. Nah, setelah next, kita milih larutan yang ada di dalam kalorimeternya itu apa. Contohnya, karena tadi mau dinetralkan dari asam, jadi penetralnya itu basanya. Oke, sekarang misalkan basanya berarti coba contohnya itu sama NaOH. Nah, ini NaOH. Contohnya NaOH itu 50 mili, molaritasnya juga 0,1, dia mula-mulanya juga 20 derajat Celcius. Ini kita bisa lihat spesifik heatnya juga sama. Kemudian kalau udah milih larutannya yang kedua, kita bisa next lagi. Nah, setelah next, kemudian kita bisa menjalankan percobaannya. Nah, gimana cara menjalankannya? Nanti kita bisa pencet tombol startnya ini. Cuma untuk kita bisa melihat grafik hubungan antara suhu dan waktunya, kita bisa klik yang ini. Dan juga kalau misalkan kita mau melihat mikroskopik, secara mikroskopiknya, molekul-molekulnya itu di dalamnya seperti apa sih setelah larutannya itu dicampurkan. Oke, mikroskopiknya seperti ini. Nah, start. Oke. Jadi kita tunggu beberapa waktu, suhunya itu naik. Nah, sehingga kita dapatkan, nah kita bisa lihat juga itu di molekulnya itu ternyata terbentuk H2O atau air. Nah, dimana kita tahu dalam reaksi penetralan itu dia akan menghasilkan air yang dia ini netral. Nah, udah selesai ini reaksinya. Ternyata dia mengalami perubahan entalpi atau delta H-nya itu sebesar 20,68 derajat Celcius. Jadi delta H-nya itu yang kita pakai adalah yang di sini, yang bisa kita lihat ini suhunya. Jadi ketika HCl dinetralkan dengan NaOH, ternyata dia mengalami perubahan suhunya sebanyak 20,68 derajat Celcius. Oke, setelah ini kalau misalkan kalian mau coba senyawa yang lain, zat yang lain, nah kita bisa riset, terus kita pilih ini ada solid, nah ada liquid, ada larutan. Nah, mungkin sampai di sini aja, kita lanjut ke materinya lagi. Kemudian di sini ada contoh soal bagaimana penentuan perubahan entalpi dari data kalorimetri. Nah, di sini contohnya itu sudah diketahui pada suhu 25 derajat Celcius direaksikan 50 mili HCl 0,4 molar dengan 50 mili NaOH 0,4 molar dalam kalorimeter plastik. Nah, ternyata suhunya naik menjadi 28 derajat Celcius. Nah, jika diketahui massa jenis larutannya itu 1 gram per mililiter dan kalor jenis larutannya 4,2 Joule per gram derajat Celcius, maka entalpi penetralannya adalah, nah, penetralan itu berarti dia penetralan antara asam dan basa. Biasanya itu dia menghasilkan air, molekul air. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, kita harus tahu dulu, jadi entalpi itu rumusnya adalah minus kalor per mol atau N. Nah, untuk mencari kalornya itu, kita menggunakan rumus yang sebelumnya tadi. Jadi, rumus dari Q larutannya, di mana itu merupakan rumus dari M dikali C dikali delta T-nya. Nah, kita cari tahu dulu, data M-nya udah ada apa belum. C-nya udah diketahui di soal, itu 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Delta T-nya itu kita tahu dari 25 naik ke 28, berarti dia selisihnya ada 3 derajat Celcius.
Kemudian kita cari M-nya belum ada ternyata. Nah, caranya itu karena kita udah tahu ada massa jenis larutannya dan juga ada volumenya. Volumenya kita cari dari volume total HCl dengan NaOH, berarti 50 tambah 50 itu 100. Berarti 1 dikali 100 jadinya 100 gram. Jadi kita udah ketemu masanya, larutannya itu 100 gram. Nah, terus kita masukkan ke persamaannya. Nah, ternyata juga butuh mol. Terus kita cari tahu molnya bagaimana. Nah, kita tulis dulu reaksinya, reaksi penetralan antara HCl dengan NaOH. Ternyata menghasilkan H2O dan NaCl, garam NaCl. Nah, untuk mencari tahu penetralannya atau H2O-nya itu molnya berapa, kita menggunakan persamaan ini. Kimianya kita tulis di sini ada HCl. HCl-nya kan kita udah mengetahui ada volume dengan konsentrasinya. Nah, kita bisa ketemu tuh molnya. Molnya itu kan rumusnya itu bisa ketemu dari konsentrasi dikalikan dengan volume. Nah, 50 dikali 0,4 ternyata 20 milimol atau 20 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, karena dia koefisien 1, air juga koefisiennya 1, jadi airnya juga dia molnya 20 milimol. Ternyata pas kita masukkan ke persamaannya, kita temukan entalpinya itu sebesar minus 63 kali 10 pangkat 3 joule per mol atau sama dengan minus 63 kilojoule per mol. Nah, sampai sini kalian sudah paham kan bagaimana cara perhitungannya? Mungkin kalian nanti bisa belajar lagi latihan soalnya. Mungkin itu saja yang dapat Bu Amel sampaikan dalam video ini. Jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. And thanks for watching.